Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin
pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, semangat pagi semuanya. Apakah habis ini mau mudik pulang kampung? Saya mengaturkan mohon maaf lahir dan batin. Tapi jangan lupa nanti juga mohon maaf kepada Bapak kita yang baik hati. Saudari-saudara yang terkasih, kenal tidak sama artis namanya Yuni Shara? Kenal tidak? Ada yang kenal? Kenal? Tidak? Saya juga tidak kenal. Tapi yang jelas dia angkatan kakak saya. Dia angkatan kakak saya masih adiknya. Nah, perikop hari ini berbicara tentang anak yang hilang. Yuni Shara pernah mengcover ulang lagu zaman kolonial, dinyanyikan lagi. Judulnya saya nggak tahu, tapi refrennya itu begini, Ini lingkungan cadas tahu ya, angkatanmu kan? Ya. Bu Yasinta, Suster, Bu Nino Prabowo, Bu Ine, Pamela, yang laki-laki lupa semua. Mas, Mbak yang jelas, Mas dan Pak. Lagunya itu, refrennya itu bunyinya gini. Hilang permataku, hilang harapanku, yang ku pupuk sejak dulu kala. Aku tak mengerti mengapa terjadi pada saat aku menderita. Hilang permataku. Udah sampai segitu aja ya. Hilang permataku. Jadi kalau anak yang hilang, pasti ada yang kehilangan. Kalau ada yang hilang, pasti ada yang kehilangan.
Yang kehilangan pasti bukan anak itu, tetapi adalah orang tuanya. Nah, yang kehilangan adalah bapa yang baik hati. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena yang hilang itu adalah permata hatinya. Hilang permataku. Jadi anak-anak adalah permata orang tuanya. Permata hati orang tuanya. Dosa, kesalahan, kenakalan, kerusakan dan sebagainya tidak menghalangi dan tidak meniadakan cinta kasih orang tua pada anaknya. Jadi sekalipun si bungsu itu nakalnya enggak karuan, dia sudah minta warisan dikala orang tuanya masih hidup, sama saja itu minta bapaknya segera mati, karena dia minta di waktu hidup. Lalu hartanya bukan untuk dikembangkan untuk bisnis yang memberi manfaat banyak orang, tidak, untuk berfoya-foya, dikatakan di bait terakhir untuk bersama-sama pelacur. Jadi sudah boros, foya-foya, ingin bapaknya segera mati, hidup bersama pelacur dan sebagainya. Tetapi itu dosa tidak menghalangi cinta kasih Allah kepada kita. Bagaimanapun kita adalah permata bagi Bapa. Nah, kalau dosa apakah tetap permata? Tetap permata. Cuma kebungkus lumpur, keindahannya tak nampak lagi. Maka itu harus dipulihkan. Dan pemulihannya ya kembali kepada Bapa. Kembali kepada Bapa adalah pertobatan, adalah kembali kepada belas kasih. Kita lihat dalam Injil ini tokoh yang aktif adalah Bapa itu. Anak bungsu aktif meninggalkan Bapa. Si sulung aktif marah-marah, tidak mau masuk rumah. Tetapi Bapa aktif. Dari jauh sudah lihat anak bungsu itu mau jalan, dia segera samperin. Karena pada waktu itu anak yang seperti ini dihujat oleh masyarakat, anak kurang ajar, dihujat oleh masyarakat, bisa dianiaya dan sebagainya. Maka bapak ini lari menyongsongnya, melindunginya supaya tidak diamuk massa, dibawa pulang ke rumah. Itu cinta kasih Bapa. Dosa tidak menghalangi belas dan cinta kasihnya. Dia tetap mencintai dan menyongsong, menunggu, mencari, memeluk, mencium, martabatnya diangkat kembali, diberi kasut. Kalau budak-budak itu biasanya di sana tidak pakai alas kaki, itu status budak. Tapi anak ini tidak pakai alas kaki, dikasih kasut, diangkat lagi martabatnya sebagai permata hati, sebagai anak. Itulah belas kasih Allah. Maka di situ terjadi peristiwa ketika anak kembali menanggapi belas kasih Allah, berita gembira, berita sukacita, laetare, minggu sukacita kita rayakan. Karena perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan keselamatan. Dan yang penting anak bungsu ini lepas apapun motivasinya, Allah senantiasa menunggu dan menanti. Kalau nggak sengsara mungkin belum tentu anak bungsu ini pulang. Kan diceritakan tuh, setelah hartanya habis timbul bencana kelaparan, dia mau makan ampas babi saja tidak bisa, terus ingat di rumahku banyak makanan enak. Dia pulang motifnya makan enak. Tapi itu tidak menghalangi belas kasih Allah. Siapapun yang motif-motifnya masih dangkal dan sebagainya, dicari, ditunggu Allah, dipeluk sampai pada motivasi yang sungguh mengalami pertobatan. Yang paling sulit adalah kalau merasa benar dan orang lain jelek. Nah, itulah si sulung. Dia marah ketika ada peristiwa sukacita, anaknya yang hilang kembali, marah. Dia bilang, anakmu itu, ini sudah sesuatu keterlaluan, ketidaksopanan. Sama orang tua bilang, anakmu itu. Padahal mestinya dia bilang, adikku. Merangkul, ikut bersukacita, karena yang bertobat, yang dosa itu telah bertobat, mestinya gembira, tidak marah. Nah, itu yang paling sulit. Mungkin penderitaan, kesengsaraan, kegagalan, kekecewaan mampu menghantar kita pada pertobatan sejati. Yang sulit kalau merasa benar, lalu menganggap yang lain jelek, itu akan sulit untuk mengalami pertobatan. Maka perumpamaan ini
sebetulnya jawaban atas kalimat pertama untuk orang-orang Farisi, untuk para ahli Taurat yang mengkritik Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Dia selalu memakai konsep hitam dan putih. Saya benar, dia salah. Saya suci, dia najis dan sebagainya. Saya masuk surga, dia masuk neraka. Nah, inilah pintu pertobatan akan sangat sulit kalau orang tidak merasa berdosa, orang tidak merasa bersalah, cenderung mencari kesalahan orang lain. Maka nasib si sulung itu belum jelas ya. Di akhir kalimat kan bapaknya aktif lagi tuh, keluar rumah bujuk si sulung yang ngambek. Nah, ayo masuk, kita bersuka cita, adikmu yang hilang telah kembali, dia hidup kembali. Tetapi Injil ini dibuat menggantung. Apakah anak sulung itu masuk atau tidak? Itulah kita. Jadi Allah telah membujuk kita semua, mau masuk atau tidak, itu terserah kita. Ditunggu ya, Tuhan memberkati. Amin.